Ya, oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi Vicon ke-6 ini, ya, dan ini akan diunggah di LMS, dan Anda bisa menyimak dan juga bisa bertanya dalam forum. Saudara-saudara, di dalam komunikasi wireless itu ada konsep yang namanya spread spectrum, ya. Jadi spread spectrum ini adalah sebaran data yang ditaruh di dalam bandwidth atau pita frekuensi dari suatu frekuensi pembawa. Jadi data yang berupa fisiknya adalah sinyal, ya sinyal digital 0 atau 1 itu disebarkan di sekitar frekuensi pembawa dalam ukuran atau panjang pita frekuensi atau bandwidth. Nah, ya. Nah, data atau sinyal ya secara fisik tadi itu bagaimana cara menaruhnya? Ya, bagaimana cara kita menatanya? Cara kita menatanya atau mengaturnya adalah dengan konsep yang namanya spread spectrum, ya. Jadi data digital yang kemarin itu mau ditransmisikan oleh jaringan wireless itu di-encode dulu, ya, di-encoding dengan encoding ya, dengan NRZ atau dengan RZ, dengan Manchester, dengan lain-lain. Setelah itu adalah dia harus ditransmisikan. Bagaimana cara mentransmisikan data ini gitu ya dalam bentuk sinyal digital yang sudah di-encoding tadi itu, maka data ini harus ditata di dalam alokasi pita frekuensi atau bandwidth di sekitar frekuensi center. Jadi frekuensi center itu adalah frekuensi titik ya, merupakan frekuensi utama ya. Jadi itu panjang gelombang utama sebagai frekuensi pembawa sinyal atau data ya. Jadi kemudian di sekitar frekuensi pembawa ini ada alokasi bandwidth, tempat kita menaruh data. Tempat kita menaruh data inilah ya yang perlu kita atur agar nanti data ini bisa sampai dengan kualitas yang katakanlah bagus di dalam satu jaringan wireless. Nah, spread spectrum ini bisa kita definisikan sebagai sebaran data di dalam pita frekuensi di sekitar frekuensi center ya. Jadi dari definisi teknis tadi itu kita tahu bahwa tujuan daripada spread spectrum adalah agar data itu bisa ditata dalam bandwidth yang spesifik ya. Sehingga apa? Sehingga kalau data itu ditata mudah untuk mengambilnya, mudah untuk mengidentifikasinya, mudah untuk mengenalinya di dalam satu skema jaringan wireless, tentu adalah networking seperti itu ya. Nah, spread spectrum ini secara gitu kan, itu memiliki satu keunggulan. Keunggulannya adalah seperti kita ketahui bahwasanya wireless itu menggunakan frekuensi standar yang sama. Di seluruh dunia, standar daripada frekuensi jaringan wireless ini distandarkan ya oleh ITU atau juga oleh IEEE ya. IEEE ini satu standar ya. Frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa gitu ya. Kemudian juga bandwidth-nya berapa ya. Jadi seluruh orang di dunia menggunakan frekuensi yang sama untuk jaringan wireless. Kalau gitu, kalau frekuensi sama, bisa rawan terjadinya interferensi ya, apalagi berdekatan satu sama lain seperti operator-operator itu seluler yang ada di negara kita ini juga sama, dia dialokasikan channel-channel, kanal-kanal frekuensi. Nah, supaya itu tidak bertabrakan satu sama lain ya, maka dengan keterbatasan resource itu frekuensi allocation ya, ini harus dibuat satu skema konsep spektrum agar sinyal atau yang membawa data itu tidak terjadi namanya jamming atau pertukaran data. Jadi caranya adalah gimana? Caranya adalah menggunakan konsep spread spectrum. Data itu kita tata dalam blok-blok frekuensi atau blok-blok kanal gitu kan, yang itu memungkinkan ya itu terjadinya jamming frekuensi yang sangat minimal sekali ya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka di dalam narrow bandwidth ya, dalam pita frekuensi yang sangat sempit ini gitu kan, data itu bisa kita bagi menjadi beberapa blok ya, blok-blok ya, blok-blok kanal frekuensi. Sehingga data itu bisa kita tata urutannya, penempatannya gitu ya, sehingga data kita itu di dalam satu bandwidth ini gitu kan tertata dengan sistematis seperti itu ya. Jadi salah satu keunggulannya adalah data itu nanti mengambilnya bisa mudah dari si penerima, dengan artian bahwa data itu gampang direcognize ya, apalagi oleh physical layer di setiap jaringan wireless ya, sehingga data itu bisa kita decode selanjutnya ya.
Nah, kemudian data ini saudara-saudara ya ditata dengan dua cara yang paling penting ya. Satu adalah frekuensi hopping ya, lompat-lompat ya, frekuensinya melompat-lompat ya. Kemudian juga dengan cara direct sequence. Frekuensi hopping itu data itu ditata gitu kan, bergerak di dalam satu pita frekuensi tadi yang sempit tadi itu ya, dengan kecepatan tertentu atau juga dengan katakanlah diatur cepat atau lambat ya, sehingga data itu ya kan itu berada dalam alokasi bandwidth yang sempit tadi itu di sekitar frekuensi center, itu melompat-lompat ya, melompat-lompat sini saya itu di sekitar frekuensi center, sehingga data itu kecil kemungkinan terjadinya interferensi ya. Selain itu adalah karena data-data ini ditata secara itu melompat-lompat di dalam satu alokasi frekuensi, maka data itu secara itu minimal terjadinya modulasi noise ya, modulasi gangguan. Seperti kita ketahui bahwasanya gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium, sehingga sifat daripada gelombang elektromagnetik itu berubah. Sementara gelombang elektromagnetik itu membawa sinyal atau data, sehingga apa? Sehingga ya otomatis performasi daripada sinyal yang akan kita terima juga akan mengalami perubahan atau gangguan. Nah, itulah noise. Sehingga noise ini dapat mengganggu juga alokasi pita data di dalam pita frekuensi yang sempit. Dengan cara kita frekuensi hopping, data itu melompat-lompat di sekitar frekuensi channel, maka data itu kemungkinan gitu kan itu kecil terganggu oleh namanya modulasi noise ketika gelombang elektromagnetik itu merambat di dalam medium atau berinteraksi dengan medium ya, sehingga data itu ya bisa kita katakan relatif lebih tinggi performansinya ya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara, maka itu spread spektrum ini gitu kan direalisasikan dalam bentuk dua teknik ya, teknik frekuensi hopping atau juga direct sequence ya. Direct sequence itu gitu kan, pita frekuensi yang sempit di sekitar frekuensi center itu kita bagi-bagi dalam beberapa blok ya. Blok-bloknya kita bagi-bagi, blok-bloknya kan. Blok-bloknya kita bagi-bagi sehingga kita bisa assign di blok mana kita menaruh atau menata data kita tadi itu ya. Nah, ini adalah model daripada spread spectrum di dalam digital communication system ya, terutama juga untuk wireless ya kan. Ini gitu kan, data kita itu di-encode ya oleh NRZ atau RZ atau juga katakanlah untuk dengan Manchester gitu kan, sehingga data kita itu termodulasi, memodulasi namanya frekuensi pembawa ya. Frekuensi pembawa dimodulasi oleh data encoder, kemudian akan dilakukan proses namanya transmisi ke kanal ya, frekuensi tadi itu. Nah, kanal frekuensi inilah tempat terjadinya spread spektrum ya. Jadi tempat terjadinya spektrum itu adalah awalnya dari modulasi. Ya, modulasi kita menata data tadi itu. Ya, menata data agar data kita itu kita tata di antara pita frekuensi di sekitar frekuensi center, gelombang elektromagnetik sebagai pembawa atau frekuensi karier, sehingga waktu merambat ya kan, merambat sampai ke penerima ya kan, dia dilakukan proses demodulasi ya kan, memisahkan antara antara frekuensi pembawa dengan data yang ada di dalam spread spektrum ini ya. Kemudian spread spektrum di decode, nah sehingga baliklah ke jaringan lagi seperti itu ya cara kerjanya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka kita memiliki keuntungan, ya, keuntungan seperti kita ketahui bahwa alokasi channel frekuensi itu terbatas, tidak sangat besar sekali, dan juga penggunanya sangat banyak, sehingga apa? Rawan terjadinya interferensi satu sama lain. Kalau interferensi bisa bertukar data satu sama lain. Dengan cara spread spektrum tadi ini, gitu kan, kita dengan frekuensi hopping atau juga direct sequence, maka keuntungannya adalah kalau terjadi interferensi, ya kemungkinan untuk bertukar data itu sangat kecil karena data itu ditata secara spesifik, ya apalagi dengan frekuensi hopping melompat-lompat, ya sehingga kemungkinan bertukar data sangat kecil. Kemudian juga distorsinya juga multipath ya propagation ya kan yang mengakibatkan distorsi atau noise gitu kan itu juga berkurang ya. Kemudian juga meningkatkan keamanan ya. Apalagi spread spectrum ini di coding gitu kan dengan konsep CDMA ya, code division multiple access, semakin secure lagi ya. Jadi itulah keuntungan daripada kita itu melakukan itu konsep ya kan spread spectrum baik dengan frekuensi hopping atau juga dengan direct sequence ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara bahwasanya frekuensi hopping ini sebagai contoh gitu kan
sinyal atau data itu di broadcast ya, disebarkan ya, disebarkan secara serial di dalam satu kanal frekuensi ya, disebarkan secara serial melompat-lompat dari kanal satu, kanal 2, kanal 3 dan seterusnya. Dia bergerak terus bisa cepat bisa lambat. Nah, kecepatan ini diatur oleh namanya bisa cepat bisa lambat ini adalah tergantung daripada rate data yang dibawa ya. Kalau rate datanya cepat maka lompatan juga harus cepat. Kalau data yang dibawa lambat, lompatan juga harus bisa didesain lambat. Dengan cara seperti ini sudah cara maka transmitter itu ya bekerja secara keras ya, berbicara keras untuk menata data ini agar itu berjalan serial di dalam alokasi frekuensi atau kita membawa sekitar frekuensi yang tadi itu. Sehingga bitnya gitu kan, bitnya bergerak terus ya secara berurutan dalam satu interval atau periode tertentu. Sehingga dengan cara itu sudah jarak di penerima dia tinggal ngatur ngatur akuisisi pada frekuensi tertentu ya atau pada successive interval tertentu sehingga dia juga lebih enak di dalam membawa atau mengambil atau mengakuisisi data dari alokasi kanal frekuensi yang ada. Nah, seperti itu ya. Dengan cara seperti inilah ya data kita itu lebih ini ya lebih aman ya, lebih aman juga lebih memiliki suatu konsep security yang cukup tinggi sekali ya. Nah, berarti kalau data itu bergerak di dalam secara serial ya di dalam kanal frekuensi dengan periode atau dengan interval tertentu gitu kan, maka yang terjadi dalam frekuensi penerima juga harus mengikuti interval tertentu supaya bersamaan ya, bersamaan pada saat dia ngirim ya dia siap menerima. Siap menerima itu artinya adalah siap mengambil, siap melakukan akuisisi. Nah, akuisisinya harus sama. Waktu menerima dan waktu ngambil ini tepat ya, sehingga tidak ada data atau sinyal yang ketinggalan ya. Inilah konsep daripada itu frekuensi hopping di dalam spread spectrum gitu kan yang memiliki keunggulan ya. Kemudian juga ada yang nah ini ya, ini adalah spread, contoh adalah spread spectrum ya. Jadi frekuensi hopping ya. Jadi ini adalah ada F1 ya di dalam grafik ini ya. Nah, itu F1, F2, F3 ini adalah kanal frekuensi. Kanal frekuensi gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kanalnya digunakan? Kanal digunakan dengan melompat-lompat ya. Lompat-lompat gitu kan dari F1 ke F2 ke F3 ke 4 ke 5 dan seterusnya. Dia lompat-lompat ya. Dia tidak direct sequence ya, melompat-lompat ya. Dengan cara seperti ini maka itu kita lebih aman ya. Jadi channel frekuensi radio itu bisa digunakan secara secara itu banyak transmitternya tanpa relatif terjadinya yang namanya interferensi atau pertukaran data ya. Nah, dengan cara frekuensi hopping ini saudara, maka itu kuncinya adalah pada sinkronisasi antara transmitter dengan penerima ya, karena data kita itu melompat-lompat dari F1 sampai ke F8 ini ya, melompat-lompat gitu kan. Kalau datanya melompat-lompat ya kan, maka di penerima juga harus mengikuti pola lompatan tadi itu pada interval tertentu ya, sehingga data itu tidak ada yang ketinggalan untuk diambil atau diakuisisi ya. Kemudian juga itu bisa juga menggunakan direct sequence ya. Direct sequence ini gitu kan itu sinyal ya atau data yang sudah terinput disebarkan pada urutan yang tertentu ya. Jadi data kita itu disebarkan pada itu frekuensi F1 sampai F8 tadi itu gitu kan dengan urutan tertentu ya. Boleh dari 8 ke 1 gitu kan, boleh katakanlah dari 2 ke 3 ya, atau juga dari 2 ke 4 gitu kan, berurutan. Sehingga urutan yang memiliki pola yang sama ini gitu kan juga harus diikuti oleh yang namanya itu receiver ya, sehingga receiver bisa mengikuti pola penataan atau alokasi data dari konsep direct sequence ini ya, sehingga sebenarnya sama ya, baik frekuensi hopping maupun juga direct sequence ini adalah menata sebaran data atau sinyal di dalam frekuensi pembawa ya. Jadi dengan cara seperti itu maka noise yang termodulasi oleh gelombang elektromagnetik ini diminimalkan. Pasti ada noise, tapi noise itu dapat diminimalkan karena data sinyal kita itu memiliki pola. Pola gitu kan, bisa hopping, bisa direct sequence ya. Dengan cara seperti itu ya. Nah,
bagaimana cara kita meningkatkan performansi keamanan? Kita bisa menggunakan konsep CDMA, ya, Code Division Multiple Access, ya. Dengan cara seperti ini, gitu kan, data rate itu di-coding, ya, di-coding secara independen, ya, sehingga data ini ya menempati semua kanal dari F1 sampai F8 tadi itu ya, seperti gambar tadi ya, itu disebarkan dari semua kanal frekuensi tapi di-coding secara independen. Dengan cara seperti ini gitu kan, maka itu yang bisa mengaksesnya adalah yang hanya memiliki kodenya atau kuncinya tadi itu. Sehingga data kita juga lebih meningkat keamanannya ya. Jadi kombinasi antara direct sequence atau frequency hopping itu bisa kita tingkatkan dengan CDMA, Code Division Multiple Access ya. Nah, ini sudah hadir mahasiswa kita di sini ya, ada mahasiswa ya, siapa namanya ini? Ada Wildan Al Rasid, selamat datang ya, bergabung dalam Vicon ya. Gimana kabar Anda, Wildan? Alhamdulillah baik Pak. Ya oke, ya. Tadi sudah saya mulai karena saya tunggu-tunggu belum ada yang gabung ya, gitu ya. Jadi nanti nggak apa, nanti Anda bisa Iya Pak, menyimak. mohon maaf telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ini kan direkam, nanti Anda bisa menyimak rekamannya ya. Nah, konsep CDM ini saudara-saudara dulunya digunakan untuk militer. Ya, karena apa? Karena memiliki keunggulan dalam security, ya. Jadi data itu ya di-coding secara independen gitu kan. Nah, tadi ya data itu memang di-encode dengan standar dulu dengan NRZ atau juga RZ atau juga Manchester. Yaitu standar ya. Kalau seluruh orang di dunia tahu metode ini, tapi saya kepingin meningkatkannya lagi, maka diterapkanlah CDM ini. CDM ini ditambahkan dengan frekuensi hopping, ditambahkan dengan direct sequence, maka aman ya, memiliki keunggulan gitu kan, itu uh, minim ya, minimal terjadinya interferensi sehingga minimal terjadi pertukaran data, kemudian juga minimal terjadinya noise ya, gangguan ya, termodulasi di dalam frekuensi carrier. Kemudian juga orang kalau menggunakan gelombang otomatik juga bisa nerima siapapun, tapi dia bisa nerima tapi dia tidak tahu datanya atau sinyalnya. Gimana caranya? Dibuatlah si DMA ini. Jadi data itu di encoding, di encoding dengan konsep security ya. Ini codingnya ini bisa menggunakan konsepnya itu menggunakannya kriptografi ya atau macam-macam ya yang bisa kita sematkan ya agar ini semakin meningkatkan keamanannya seperti itu ya. Nah, CDM ini setelah digunakan di militer diterapkanlah di industri telecommunication ya. Nah, cuman karena penggunanya banyak, ya kadang-kadang itu nggak dihitung, ya usernya. Usernya itu memiliki kode akses berbeda-beda, ya kode akses berbeda-beda. Sementara ini dikoding secara independen. Nah, apa yang terjadi? Sinyal bandwidth tadi itu penuh sesak dengan sinyal yang berbeda-beda karena independen dengan kode yang berbeda-beda. Jadi itu dari sisi transmitter sangat bekerja keras, sangat-sangat bekerja keras, apalagi penggunanya sangat besar sekali. Jadi CDM ini kalau penggunanya sedikit, ya kan itu performasinya bagus. Tapi kalau sudah penggunanya banyak, ya ini hardware-nya juga harus dipikirkan karena transmitter bekerja keras untuk menata data ini secara independen. Ya bayangkan kalau penggunanya 1 juta, ya atau berapa juta gitu ya. Jadi transmitternya itu bekerja keras karena dia mengencode ya, mengencode dengan kode yang berbeda-beda. Nah seperti itu ya. Jadi kelebihan daripada CDM ini sangat secure, tinggi sekali securitiesnya, tapi untuk pengguna sangat besar ini harus dipikirkan arsitektur daripada hardware-nya, ya karena hardware ini bekerja keras agar frekuensi itu dapat dioptimalkan itu membawa sinyal atau data tadi itu yang independen. Independen itu dalam arti setiap data itu sangat penuh sekali, sangat besar sekali gitu ya, tertata di dalam frekuensi kanal yang sama ya. Sehingga Anda bisa bayangkan gitu kan satu kanal frekuensi gitu kan itu memiliki kode untuk sekian juta penggunanya. Oh, itu penuh sesak sekali, sangat penuh sesak sekali ya dan kecil ya itu bisa menurun performasinya artinya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saudara bagaimana CDMA kan itu dalam apa itu konsep direct sequence spread spectrum environment ya. Jadi CDMA ini memang lebih cocok untuk spread spectrum ya karena frekuensinya berurutan ya berurutan. Kanal frekuensi mana kita gunakan? Satu atau dua atau dua sama tiga dan seterusnya ya. Data kita dari situ terencode ya setiap usernya terin ya diberikan kode akses berbeda-beda.
Anda bisa bayangkan kalau misalkan tadi ya, bisa bayangkan kalau misalkan ada 8 channel gitu kan, 8 kanal frekuensi gitu kan. Nah ini ya, kita menggunakan 8 kanal frekuensi ya, tapi itu kodenya berbeda-beda. Maka data ini penuh sesak sekali, sangat penuh sesak sekali ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya kan, tapi itu usernya sangat besar sekali, ya kan? Itu ada semua kodenya berbeda-beda di dalam alokasi kanal frekuensi wireless ini, ya. Nah, dengan cara dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka CDM itu memiliki keunggulan, ya, sangat unggul sekali, tapi juga rawan, ya, terjadinya penurunan performansi karena apa? Karena hardware-nya akan bekerja keras mentransmisikan sinyal atau data dengan kode yang berbeda-beda di dalam alokasi frekuensi atau kanal frekuensi yang relatif sama satu sama lain, ya, gitu. Oke, sejarah ada pertanyaan? Halo. Nah, untuk mengajukan konsep tadi itu, gitu kan, maka itu di dalam kita transmisikan sinyal atau data di dalam wireless itu juga harus memperhatikan aspek mengenai randomness, ya, keteracaan, ya, keteracaan. Jadi itu kalau tadi frekuensi hopping itu kelihatan sekali dia itu ditata secara random. Jadi sinyal atau data kita itu bergerak random di dalam kanal frekuensi. Ya, random, dan randomnya itu memiliki suatu pola yang itu harus bisa diinformasikan kepada penerima. Sehingga apa? Sehingga penerima itu gitu kan mengikuti pola interval daripada frekuensi yang melompat-lompat secara secara itu boleh secara random atau juga secara direct sequence, ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga data kita itu juga relatif lebih aman dari itu multipath propagation, sehingga noise-nya rendah, ya. Kalau terjadi interferensi juga itu tidak sampai terjadi pertukaran data. Nah, seperti itu ya. Dengan cara seperti itu sudah cara, maka sistem komunikasi wireless ini lebih lebih memiliki suatu keunggulan, ya. Jadi berbeda waktu Anda transmit sinyal menggunakan konsep radio biasa, ya, radio apa itu radio digital misalkan, ya, itu asal itu disebarkan aja dalam satu kanal frekuensi, ya. Tapi kalau karena sinyal digital itu memberikan keleluasaan bagi kita untuk menatanya secara sistematis, maka di dalam jaringan wireless network ini gitu kan memiliki keunggulan, ya. Dengan digital itu semua tertata ya secara fisik, ya. Karena yang kita bicarakan di physical layer, ya. Jadi data kita atau sinyal dari frekuensi carrier itu tertata dengan sistematis, ya. Karena data digital kita ada di situ, ya. Berbeda dengan transmisi sistem komunikasi yang standar yang biasa gitu kan, yang katakanlah itu hanya cukup dimodulasi dengan data menempati suatu alokasi beta frekuensi tertentu gitu kan, tanpa dipikirkan bagaimana imunitasnya terhadap interferensi, terhadap noise, bahkan juga terhadap katakanlah intruder atau serangan atau juga itu pencurian data atau informasi, ya. Itu saudara ya, itu penjelasan kita mengenai konsep ini, ya. Kemudian saya tinggal satu lagi, Vicon, ya, itu kepada Anda, ya. Besok kita lanjutkan, ya. Halo, halo. Baik, Pak. Ya, oke. Besok itu juga tambahan Vicon sama juga tambahan penjelasan UAS, ya, ujian akhir semester, ya, supaya Anda lebih prepare, ya, karena minggu depan sudah mulai UAS, ya. Seperti biasa, UAS ya, saya berikan alokasi waktu 2 minggu, ya, dengan waktu yang cukup, ya, saya pikir Anda nanti bisa mengerjakan dengan optimal, ya. Terima kasih, ya, Al Rasid, ya. Selamat berakhir pekan, selamat belajar terus, ya, dan tetap semangat bersama dengan Universitas Berasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya.